Sidang kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Nikita Mirzani kembali menyita perhatian publik. Dalam persidangan tersebut, Nikita Mirzani secara terbuka mengaku malu karena harus berurusan dengan perkara yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Ia menilai angka 4 miliar rupiah yang dipermasalahkan bukanlah jumlah besar baginya. Terlebih mengingat penghasilannya dari endorse bisa mencapai hampir 10 miliar rupiah hanya dalam sekali unggahan. Menurut Nikita Mirzani, kasus ini terlalu dibesar-besarkan hingga membuat dirinya mendekam di penjara. Padahal nilai yang dipermasalahkan bisa dengan mudah ia bayarkan bahkan lebih. Nikita Mirzani menegaskan dirinya tidak keberatan jika harus memberikan uang tersebut kepada lawannya, bahkan menawarkan tambahan 1 miliar rupiah. Ia merasa heran sekaligus malu karena kasus ini justru menjadi konsumsi nasional seolah-olah menyangkut perkara serius. Kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid pun mendukung pernyataan itu dengan menegaskan bahwa nominal 4 miliar rupiah bukanlah masalah besar. Ia kembali menyinggung betapa tingginya nilai endorse Nikita Mirzani, sehingga apa yang dipermasalahkan justru terkesan tidak sebanding. Bagi mereka, kasus ini hanyalah perkara kecil yang sengaja digembar-gemborkan hingga membuat gaduh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gini loh guys, aku kan kemarin lihat tuh sidang Nikita Mirzani kan. Ada satu part yang bikin aku tuh ngakak sih gitu ya. Part itu waktu si Nikita Mirzani itu tanya ke Mail gitu. Mail katanya, siapa yang nyuruh kamu minta 5M gitu kan. Terus si Mail tuh jawab gitu, Mail sendiri gitu kan ya. Otomatis kan Mail sendiri tuh berarti si Mail tuh nggak ada yang nyuruh gitu kan. Nah di sini pertanyaannya, kenapa si Mail uangnya kok dikasihkan ke Nikita gitu loh. Kan harusnya kan uang yang berapa tuh 4M itu ya. Yang 4M itu kan harusnya buat Mail sendiri gitu loh. Kenapa dikasihkan ke Nikita, Il? Kenapa kamu cuma dikasih 30 juta, Il? Udah mau kamu masuk penjara cuma dapatnya 30 juta. Kasihan aku sama kamu, Il. Nikita Mirzani mengatakan bahwa uang 4 miliar yang diberikan oleh Reza Gladys itu secara tunai dan uang 4 miliar itu dia simpan. Sementara menurut kesaksiannya Mail, asistennya dia sendiri mengatakan 4 miliar itu melalui proses 2 tahap. Tahap pertama, Reza Gladys mentransfer langsung 2 miliar ke pihak developer atau propertinya langsung. Lalu tahap kedua secara cash atau tunai. Dan bahkan dari pihak properti yang menjadi saksi pun mengatakan bahwa memang benar ada transferan atas nama Reza Gladys untuk membayar cicilan rumahnya si Nikmir. Nah, dari sini kita bisa menilai ya, siapa yang sebenarnya berbohong, siapa sebenarnya yang mengada-ngada. Ya, kita sama-sama tahu ya, seperti apa dan bagaimana si Nikmir ini selama ini rekam jejak itu ada. Jadi dari rekam jejak sebelumnya, kita bisa menilai sendiri gimana si Nikmir. Oke? Saya mau bertanya kepada seluruh masyarakat Indonesia, siapa yang setuju NM dibebaskan dari segala jeratan hukum dan fitnahan terhadap dirinya? Jadi, gunanya JPU, hakim dan kepolisian itu apa ya? Capek-capek dong hakim, JPU dan kepolisian mengungkapkan sebuah fakta dari satu kejadian gitu. Kalau cuma untuk terbebas dari masalah hukum, kita cuma perlu persetujuan dari masyarakat Indonesia. Berarti negara kita ini bukan negara hukum dong. Kenapa bukan negara hukum? Ya, kita nggak perlu mengungkapkan fakta apa-apa. Karena kita cuma perlu persetujuan dari masyarakat Indonesia. Setuju atau enggak? Gimana sih Bapak? Bapak itu anggota DPD RI loh. Negara kita ini negara hukum. Untuk membebaskan terdakwa dari tuntutan hukumnya itu harus ada pembuktian. Bukan omon-omon doang Pak yang bilang setuju apa enggak. Ini tuh bukan sekolahan. Siapa yang setuju ini jadi ketua kelas, siapa yang tidak setuju ini jadi ini. Kayak gitu. Di antara Dr. Reza Gladys sama Nikita Mirzani, mana sih yang benar, mana sih yang salah gitu ya. Kalau gue ngerasa ya, ini kan masalahnya dulu itu di
skincare yang direview ya. Ini sebenarnya kalau misalkan ada BPOM yang bergerak, ini tidak akan terjadian. Nah, Nikita Mirzani mereview si skincare-nya Dr. Reza Gladys, dan itu katanya banyak overclaim, ada suntikan dan segala macam. Nikita Mirzani itu melaporkan gitu. Ini kan berbahaya gitu. Cuman masalahnya mungkin Nikita Mirzani ini tidak berfokus pada kesehatan warga, karena dia meminta sejumlah uang untuk men-take down kontennya, atau misalkan nggak dicecer nih. Reza Gladys setuju ngasih uang 2 miliar diterima. Nah itu masalahnya, uang damai itu yang udah masuk. Jadi kalau gua mah ngerasa kalau misalkan si skincare-nya Reza Gladys oke-oke aja, ngapain dia terpengaruh dengan omongan Nikita Mirzani. Di sisi lain, kalau misalkan si Nikita Mirzani memang fokus untuk kesehatan masyarakat, dia sebenarnya nggak perlu minta uang 2 miliar ini. Akhirnya 2 miliar atau 4 miliar ya, akhirnya uang inilah dijadikan delik aduan pemerasan oleh Dr. Reza Gladys. Kalau gue mah menurut ya dua-duanya salah ya. Yang satu, dia juga kalau misalkan tidak overclaim dan skincare-nya baik-baik aja, ngapain takut. Yang kedua, Nikita Mirzani sebenarnya udah bener gitu ya untuk menjaga kesehatan masyarakat atau konsumen, tapi ujung-ujungnya malah minta itu sejumlah uang untuk damai itu. Sebenarnya dibilangnya untuk endorsement, tapi kan ada ujung-ujungnya ada apa ya, ini kalau misalkan lu nggak mau nih ada itu gitu. Si Mail minta uang kan 5M, terus disanggupin kan sama si RG ini, terus ditawar nih jadi 4M, ditawar lagi bayarannya dicicil ya, 1 kali 2 kali ditransfer sama cash kayak gitu. Nah ditransfer nih ke pihak developer kan, karena sini kita itu beli rumah, nyicil rumah lah gitu loh. Terus satunya lagi dibayar cash. Nah waktu pembayaran cash ini kan bukan Mail yang ngajak ketemuan atau ngerencanain untuk ketemuannya di mana, tapi si RG sendiri yang berinisiatif untuk ketemuannya di sini aja ya, bayar kita, aku bawa uang 2M gitu, kita ketemuan di sini jam ini kan. Yang ngerencanain si RG sendiri, bukan dari pihaknya NM, bukan Mail ataupun Nikita Mirzani. Si Nikita Mirzani itu ya ibaratnya gini, lo udah deal kerja sama orang, udah deal nih lo, terus si orang ini nggak bayar kayak gitu loh, nggak bayar ya otomatis ditagih lah ya, otomatis ditagih. Gimana, jadi kerjasama apa enggak kan gitu. Sedangkan sebagai seorang artis, apalagi Nikita Mirzani itu single parent, dia pastilah ya butuh duit untuk, istilahnya duit itu tuh dijagain untuk dijagain banget untuk misalnya bayar apa kayak, terus duit yang dari yang lain buat bayar apa kayak gitu loh. Itu normalnya seorang pembisnis kayak gitu nggak sih? Atau orang biasa aja tuh pasti, oh duit ini tuh buat bayar ini, oh duit ini dari ini tuh buat bayar ini, duit ini tuh dari sini buat bayar ini, kan gitu ya guys ya. Jadi misalnya pun Nikita Mirzani itu nagih ke Reza Gladys, itu di dalam rangka udah deal harga nih, udah deal harga ya wajar aja kalau misalnya Nikita Mirzani itu Nikita Mirzani itu tuh ngenagih kan. Gimana Mail, jadi nggak si RG itu bayar kayak gitu kan? Kerjasamanya ya nggak apa-apa. Aku pun juga gitu, kalau misalnya ada sesuatu yang misalnya ngejanjiin aku apa gitu ya aku tagih, gimana jadi nggak, kalau nggak jadi aku ambil brand lain, mungkin kayak gitu, mungkin seperti itu kan. Jadi si Reza Gladys sendiri yang ngerencanain
si Reza Gladi sendiri kan yang ngerencanain ketemuan di mana gimana. Terus di mananya letak itu pemerasannya tuh di mana gitu. Sedangkan yang diperes sendiri yang minta ketemuan, yang ngerencanain ngasih duitnya. Di mana letak pemerasannya itu? Makanya kan kalau misalnya dikasih pasal dakwaan pemerasan juga logika aku nggak masuk guys, kayak gitu. Kok bisa kayak gitu? Terus ya emang duit itu tuh sudah berpindah ke si NM, cuman kan itu sudah kesepakatan gitu loh, sudah kesepakatan. Mau itu direviewnya nggak baik-baik atau gimana, kan harusnya ada omongan dulu by person. Gimana ini kok misalnya RG hubungin Mail, gimana Mail kok nggak direview kayak gitu, kan harusnya menghubungi si NM dulu. Terus si NM mintanya gini, perbaiki dulu deh produk lu. Ini enggak, belum juga direview, belum juga si Nikita itu berhubungan langsung atau berkomunikasi dengan RG. Si RG-nya itu langsung ngelaporin Nikita Mirzani pasal pemerasan atau pencucian uang ini gitu loh. Jadi di sini tuh logika aku nggak masuk guys, sebagai netizen goblok itu tuh nggak bisa masuk. Di mana letak pemerasannya ketika lu sebagai yang diperas, lu yang minta ketemuan, lu yang rencanain waktunya, lu yang nentuin pembayarannya, lu yang nentuin nominal uang yang mau diperes itu. Nggak ada. Kalau diperes tuh gini, lu harus bayar segini nih untuk ini. Oh, gue cuma punya 4M, nggak bisa, harusnya harus 5M dan harus dibayar lunas ya di sini. Harusnya itu kalau pasal pemerasan tuh seperti itu. Jadi emang logikaku nggak masuk aja guys kalau disuruh untuk ini tuh pasal pemerasan gitu ya gitu.